Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ana bikhair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bi khair. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita akan membahas mengenai al-usrah atau keluarga. Jadi sebelum kita membahas materi hari ini, kita sedikit ulang kembali untuk materi kemarin. Kalau kemarin kita udah membahas mengenai at-ta'aruf wa tahiyah. Di at-ta'aruf itu perkenalan dan at-tahiyah itu salam. Jadi kalau misalnya mau nanyain nama itu bisa pakai mas muka, mas muki. Kalau untuk nanyakan kabar bisa pakai kaifa haluk. Kalau mau menanyakan tempat tinggal itu bisa menanyakan pakainya min aina anta atau bisa juga pakai aina taskun. Jadi hari ini untuk pembahasannya akan ada mengenai kosakata anggota keluarga dan selain itu nanti juga ada mengenai pembagian kata dalam bahasa Arab. Di sini ada al-mufradats. Al-mufradats itu artinya kosakata. Di sini ada dua macam kosakata. Ada isim sama fi'il. Kalau al-ismu itu artinya nama. Jadi ini kosakata mengenai nama-nama anggota keluarga. Kalau yang kedua ini ada al-fi'lu. Al-fi'lu itu artinya kata kerja. Di sini ada al-hadafu. Al-hadafu artinya tujuan. Jadi maksudnya tujuan pembelajaran yakni fahmul mufradat wastikhdamuha. Fahmun itu artinya pemahaman. Al-mufradat artinya kosakata. Wastikhdamuha. Istikhdamuha bimakna penggunaannya. Fahmul mufradat wastikhdamuha. Pemahaman kosakata dan juga penggunaannya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai al-ismu, isim atau nama-nama anggota keluarga. Yang pertama ada abun sama ummun. Mungkin kalau yang dua ini udah nggak asing ya. Kalau abun itu artinya ayah, kalau ummun itu artinya ibu. Kalau abun ayah, ummun ibu. Selanjutnya ada jaddun sama jaddatun. Kalau jaddun itu artinya kakek. Kalau jaddatun itu artinya nenek. Kalau yang jaddun kakek, kalau jaddatun nenek. Kemudian ada kholun sama kholatun. Kalau kholun itu artinya paman, tapi kalau kholatun itu artinya bibi. Jadi paman dan bibi. Kholun, kholatun. Kemudian ada sibtun. Sibtun itu artinya cucu. Artinya cucu. Lalu ada amun sama ammatun. Kalau amun itu artinya paman, ammatun itu artinya bibi. Nah, sebenarnya dari segi makna antara kholun dan kholatun dengan amun, ammatun ini maknanya sama. Sama-sama bisa diartikan paman dan bibi. Tapi yang membedakan keduanya ini adalah dari segi penggunaannya. Kalau kholun sama kholatun itu digunakan untuk memanggil paman dan bibi dari saudaranya ibu. Misalnya ibu saya punya adik laki-laki, berarti saya manggilnya pakai kholun. Di kholun, kholatun itu untuk paman dan bibi yang merupakan saudaranya ibu. Tapi kalau amun, ammatun ini untuk paman dan bibi dari saudaranya ayah. Jadi kalau misalnya ayahnya punya saudara laki-laki atau saudara perempuan,
Kalau dalam bahasa Arab manggilnya pakai yang amun atau amatun. Jadi itu bedanya untuk yang kholatun sama amun amatun. Kalau kholatun untuk saudara ibu, kalau amun amatun untuk paman bibi, saudaranya ayah. Kemudian Kalau ada sibun apa ya? Sibun. ahun dan ukhtun. Kalau ahun itu artinya saudara laki-laki, kalau ukhtun artinya saudari atau saudara perempuan. Ahun, ukhtun. Kemudian di bawahnya ada akhi shohir. Akhi shohir, akhi tadi artinya saudara laki-laki. Dan kalau as-shohiru artinya kecil. Jadi kalau akhi shohir itu artinya adik laki-laki. Di akhi shohir itu artinya adik laki-laki. Kalau misalnya adiknya perempuan, untuk adik perempuan berarti awalnya tinggal diganti ukhtun atau ukhti, tapi di belakangnya as-shoghir ini dikasih tambahan huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak seperti ada di lafadz ini, yang ada di akhir ammatun ini. Jadi asalnya akhi shoghir, kalau untuk adik perempuan jadinya ukhtis shoghiro. Akhi shoghir untuk adik laki-laki, kalau ukhtis shoghiro itu adik perempuan. Kemudian ada akhil kabir. Nah, akhil kabir ini lawannya akhil shoghir, berarti kakak laki-laki. Sama seperti ukhti shoghiro tadi, kalau mau dibikin jadi kakak perempuan, berarti awalannya diganti jadi ukhti, dan di belakangnya al-kabiru ini ditambah tak marbutoh. Jadinya ukhtil kabiro. Ada akhil kabir, kemudian kalau untuk perempuan jadinya ukhtil kabiro. Kemudian ada ibnun. Ibnun ini artinya anak laki-laki. Kemudian ada ibnatun. Ibnatun artinya anak perempuan. Lalu ada bintun. Bintun artinya juga anak perempuan. Antara ibnatun dan bintun ini sama saja, baik dari segi makna maupun penggunaannya. Jadi bebas mau pakai yang mana aja, mau pakai yang ibnatun boleh, mau pakai yang bintun juga boleh. Kemudian ada zaujun sama zaujatun. Kalau zaujun itu suami, kalau zaujatun itu artinya istri. Karena nanti tugasnya itu menyebutkan jumlah anggota keluarga. Kalau misalnya punya anak laki-laki 2 misalnya. Kalau misalnya punya anak laki-laki 2, berarti di belakangnya ibnun, ini tinggal ditambahkan alif dan nun. Jadi misalnya asalnya ibnun, jadinya ibnani. Asalnya ibnun, jadinya ibnani. Atau kalau ibnatun, jadinya ibnatani. Atau kalau saudara laki-lakinya ada 2, sama saja, tambahkan alif dan nun juga, jadinya akhoni atau ukhtani. Itu kalau misalnya saudaranya atau anaknya tadi lebih dari 1 atau 2, khusus yang 2 ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 2, itu berarti tinggal menyebutkan bahasa Arab angkanya di depannya. Misalnya salasa ibnun atau salasata ibnatun juga bisa. Kemudian yang selanjutnya, ini ada al-fi'lu. Al-fi'lu itu artinya kata kerja. Nah, jadi di sini ada 2 macam fi'il, 2 macam kata kerja. Antara yang kanan ini, yang sebelum tanda pisah, kemudian sama yang sesudahnya, yang sebelah kiri mulai dari yajlisu sampai yashrobu. Yang sebelah kanan, yang mulai dari jalasa sampai syariba, ini namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau. Jadi artinya kalau dia fi'il madhi itu berarti digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya
kata kerja untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Berarti pekerjaannya sedang berlangsung. Jadi diingat-ingat kalau yang sebelah kanan ini untuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kalau yang sebelah kiri ini namanya fi'il mudhari atau kata kerja langsung. Yang pertama ada jalasa sama yajlisu. Kalau jalasa itu artinya dia sudah duduk. Tapi kalau yajlisu artinya dia sedang duduk. Bedanya ada yang sudah sama ada yang sedang. Sudah duduk dan sedang duduk. Dan ada koma yakumu. Kalau koma sudah berdiri, kalau yakumu itu sedang berdiri. Lalu dahaba yadhabu. Dahaba itu sudah pergi. Dan kalau yadhabu sedang pergi. Jadi sudah pergi dan sedang pergi. Dan ada dakhola yadkhulu. Kalau dakhola sudah masuk. Kalau yadkhulu sedang masuk. Kharaja yakhruju. Kalau kharaja sudah keluar. Yakhruju sedang keluar. Ghosala yaghsilu. Kalau ghosala itu artinya sudah mandi. Kalau yaghsilu artinya sedang mandi. Kemudian akala yakulu. Kalau akala itu artinya sudah makan. Kalau yakulu artinya sedang makan. Kemudian ada syariba yashrobu. Kalau syariba artinya sudah minum. Kalau yashrobu artinya sedang minum. Jadi antara yang kanan dan kiri ini yang membedakan antara sudah dan sedang. Ada yang mau ditanyakan mengenai mufradatnya? Afwan Ustazah mau bertanya, kalau yang kata kerja langsung tadi namanya fi'il apa ini? Yang mana? Fi'il apa namanya untuk kata kerja yang sedang berlangsung? Oh ya. Kalau sedang berlangsung itu namanya fi'il mudhari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Afwan Ustaz, mau konfirmasi. Itu tadi kholun saudara bibi dari saudara perempuan, iya. Iya. Jadi Oh, kalau iya. kholun, kholatun itu untuk paman dan bibi dari saudaranya ibu. Kalau amun amatun itu untuk paman dan bibi dari saudaranya ayah. Oke, baik, jasakillah. Mbak Iyakum. Ada lagi? Ada, ya. Dan saja. Kalau tadi punya anak lebih dari satu itu tinggal menambahkan apa ya? Kalau satu atau dua atau lebih dari dua? Kalau anaknya ada dua itu nambahin alif sama nun. Ini khusus kalau ada dua ya. Misalnya anak laki-lakinya ada dua, asalnya ibnun jadi ibnani. Asalnya ibnatun jadinya ibnatani. Atau kalau saudaranya ada dua, asalnya uktun jadi uktani. Asalnya akhun jadi akhoni. Tapi kalau lebih dari dua, berarti tinggal ditambah bahasa Arab bilangannya, bahasa Arab angkanya. Kalau anaknya ada tiga anak laki-laki bisa ditambahkan bahasa Arabnya angka 3 di depannya. Bahasa Arabnya angka 3 itu salasun atau salah satun. Berarti jadinya salah satu ibnun atau salah satu ibnatun. Tadi tinggal menambahkan alif sama apa, Ustazah? Alif sama nun. Oh iya. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Ada lagi? Ini Ustazah, kalau koma sama yakumun artinya apa? Koma yakumu itu sudah berdiri dan sedang sudah berdiri. berdiri. Sudah berdiri ya. Kalau koma itu sudah berdiri ya? Iya. Oh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, itun sama abnatun itu artinya apa? Oh iya. Kalau ibnun itu anak laki-laki. Kalau ibnatun itu anak perempuan.
Makasih. Iya, sama-sama. Afwan Ustazah, Nah, mau tanya, kalau misalnya punya kakak laki-laki, pakainya yang Ahil Kabir atau Afwan aja? Pakai akun aja juga boleh, tapi kalau Akhil Kabir ini lebih spesifik ya. Kalau akun kan ini nggak dijelaskan ini kakak atau adiknya. Tapi kalau pakai kata Akhil Kabir, ini berarti jelas kalau dia kakak. Bebas sih mau pakai atau yang mana. Oh, Afwan Ustazah. Afwan. Ada lagi sebelum kita beralih apa? membahas jenis kata. Afwan Ustazah. Nah, Ustazah, ya. Kalau cara menambahkan fathah, kasroh atau domah di yang ini yang apa sedang dilakukan dan sudah dilakukan itu gimana caranya ya? Misalkan kayak di sini kan jalasa, terus yang sedang dilakukannya ya lisu dari jalasa ke lisu. Ini ada template-nya ya. Kalau ini masuknya kata dasar. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja itu dibagi menjadi 3. Nah, 3 kata kerja ini masing-masing ada bentuk dasarnya. Jadi jalasa sama yajlisu ini ya memang bentuk dasarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nyari di kamus, Iya. kadang ada perubahannya, misalnya ada jalastu. Jalastu itu artinya saya sedang duduk. Misalnya kalau kita mau nyari artinya jalastu itu apa, berarti huruf ta-nya dihilangkan. Berarti yang diketik cuma jim, lam, sama sin-nya aja. Jadi ini tuh kata dasarnya. Memang udah dari sananya kayak gini. Baru nanti kalau subjeknya berubah, itu baru nanti hurufnya juga ada yang berubah. Oh iya. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada al-qawaid. Al-qawaid artinya kaidah. Jadi di sini ada kaidah sederhana dalam bahasa Arab mengenai pembagian kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya kata, tapi kalau dalam bahasa Arab itu bilangnya kalimah. Di sini ada tanqasimul kalimatu ila salasati aqsamin. Tanqasimu artinya terbagi. Al-kalimatu artinya kata. Ila salasati aqsamin. Ila artinya ke. Salasa artinya 3. Aksamin artinya bagian. Tanqasimul kalimatu ila salasati aksamin. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi ke dalam 3 macam. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam 3 bagian. Jadi kalau kalimah itu artinya kata, tapi kalau kalimat yang dalam bahasa Indonesia yang ada subjeknya, yang ada predikatnya, itu namanya jumlah kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau kalimat itu bahasa Arabnya jumlah, tapi kalau kata itu bahasa Arabnya kalimah. Nah, kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu dibagi ke dalam 3 macam. Ada kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu artinya kata kerja. Dan ada kalimah isim. Kalimah isim itu sama dengan kata benda. Dan ada kalimah haraf. Kalimah haraf itu artinya kata penghubung. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai al-fi'lu. Kalimatul fi'il atau kata kerja. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 macam.
Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi itu artinya kata kerja lampau. Di sini contohnya ada jalasa, jadi sama seperti di tabel-tabel tadi. Semua yang di awal atau yang di sebelah kanan tadi termasuk ke dalam fi'il madi. Kemudian ada yajlisu. Yajlisu ini termasuk contoh fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kata kerja langsung. Jadi ada fi'il madi, fi'il mudhari', kemudian yang ketiga ada yang namanya fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Tapi contohnya belum ada di sini, nanti contohnya akan ada di halaman selanjutnya. Saya ulangi, jadi fi'il itu dibagi ke dalam 3 macam. Ada namanya fi'il maldi. Fi'il maldi itu artinya kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kata kerja langsung. Dan yang terakhir ada namanya fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Kemudian yang kedua ada al-ismu. Al-ismu atau artinya kata benda. Kata benda di sini contohnya abun atau semua yang berkaitan dengan nama-nama orang, nama hewan, nama benda itu tergolong ke dalam kalimah isim. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah kalimah itu termasuk kalimah isim. Salah satunya adalah dengan adanya tanwin. Jadi kalau misalnya ada kalimah dalam bahasa Arab yang kalimahnya itu ditanwin, maka dia termasuk ke dalam contoh kalimah isim. Misalnya kayak di sini ada aksamin. Aksamin ini berarti termasuk kalimah isim karena dia ditanwin di akhirnya. Selain bisa ditanwin, contoh yang kedua yakni kalimah isim itu bisa diketahui dengan adanya alif lam. Maksudnya alif lam itu yang ada dalam lafaz misalnya al-qawaid ini. Nah, alif lam yang di awal ini, al yang di awal ini juga merupakan salah satu tanda dari kalimah isim. Jadi kalau ada kalimah atau lafaz dalam bahasa Arab yang bisa ada tanwin atau bisa ada alif lamnya, maka dia termasuk ke dalam kalimah isim atau kata benda. Kemudian yang terakhir ada kalimah haraf. Kalimah haraf ini bisa juga disebut kata penghubung. Kalimah haraf ini dia kalau berdiri sendirian, kalau cuma ada kalimah ini aja, maka dia tidak memberikan makna yang memahamkan. Contohnya di sini ada fi. Fi itu artinya di atau di dalam. Jadi kalau fi ini dia harus bersambung dulu dengan kalimah lain, baru dia memiliki pemahaman yang sempurna. Kemudian ada hal. Hal itu artinya apakah. Atau contoh lain seperti lafaz ila. Ila ini bisa diartikan ke atau kepada. Jadi ila ini termasuk kalimah haraf atau kata penghubung. Jadi dia baru bermakna kalau masuk dalam kalimat yang utuh. Jadi kayak dia masuk dalam kalimat ini, baru dia memiliki makna. Atau contoh lain yang ada di sini, misalnya ini, lafaz wa ini. Wa ini kalau dalam bahasa Arab artinya dan. Di wa ini juga termasuk kalimah haraf atau kata penghubung. Jadi kalau kalimah fi'il tadi untuk kata kerja, kalau isim itu kata benda, dan kalau kalimah haraf itu artinya kata penghubung. Ada yang mau ditanyakan mengenai jenis-jenis kalimat? Kalau fi itu artinya apa? Kalau Harfu fi. Oh, fi artinya di dalam. Oh, di dalam ya. Oh, masih ya. Oh iya, Afwan sama-sama. Ustazah mau nanya. Ya, silakan. Oh iya, kalau di bahasa Indonesia itu kan saya pernah dengar ada kata sifat ya, atau adjektif itu. Kalau di bahasa Arab tidak ada ya kata sifat ya? Kalau kata sifat itu nggak ada secara khusus ya, karena kalau dalam bahasa Arab itu kata sifat ada juga yang berbentuk kata kerja, ada juga yang berbentuk kata benda.
Oke, Toyib. Ada lagi? Apa saya mau bertanya yang kata benda tadi tandanya ada tanwin dan alif lam itu di bagian mananya? Yang tanwin dan alif lam terus? Tadi kan ciri-cirinya ada tanwin dan alif lam itu Iya. di bagian mana akhir. Mm-mm. Terus yang ditanyakan di bagian apanya? Maksudnya di akhiran katanya itu ada tanwinnya gitu. Oh, enggak. Dia punya salah satunya. Jadi bisa ada alnya atau bisa ada tanwinnya. Justru kalau lafaz dalam bahasa Arab itu nggak bisa punya dua-duanya. Kalau dalam aturan bahasa Arab itu kalau udah ada alif lam berarti nggak bisa ditanwin. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus punya, ya nggak harus juga sih. Ya seenggaknya punya salah satunya. Saya kira fair. Syukran. Ada lagi? Ini Kalau yang tak marbutoh itu masuk yang isim juga ya Ustaz ya? Iya, kalau tak marbutoh itu juga masuknya cuma pada isim aja. Karena kalau fiil nggak ada yang pakai tambahan tak marbutoh. Ada lagi? Lanjut Ustaz ya. Oke, lanjut ya. Di sini udah ada at-tatbik atau praktek. Di sini ada dua soal. Jadi prakteknya adalah menyebutkan jawaban dari dua pertanyaan ini. Yang pertama ada udkur jami'a usratik. Udkur ini artinya sebutkanlah. Nah, jadi udkur ini juga termasuk salah satu contoh kalimah fi'il, yakni contohnya fi'il amar atau kata kerja perintah. Jadi udkur artinya sebutkanlah. Jami'a artinya semua atau seluruh. Usrotika artinya keluargamu. Udkur jami'a usrotik, sebutkan semua anggota keluargamu. Jadi yang pertama ini diminta untuk menyebutkan siapa saja anggota keluarganya. Saya contohkan misalnya anggota keluarga saya. Nanti saya bacakan pertanyaannya, kemudian kalian yang menjawab. Udkur jami'a usrotik, ya, usroti, abi, wa ummi, wa uktil kabiro, wa akhi sohir. Kemudian pertanyaan yang kedua, man minhumul mahbubu indak? Man artinya siapa? Minhum artinya dari mereka. Al-mahbub itu artinya tercinta atau bisa juga diartikan dicintai. Indak, menurut kamu. Man minhumul mahbubu indak? Siapa yang kamu cintai atau siapa yang paling dicintai menurut kamu di antara mereka? Jadi yang pertama, setelah tadi menyebutkan anggota keluarganya ada siapa saja, kemudian yang nomor 2 ini diminta untuk menyebutkan dari semua anggota keluarga tadi, kira-kira siapa yang paling dicintai. Misalnya kalau cinta sama orang tuanya, berarti jawabannya bisa uhibbu abi wa ummi, atau uhibbu abi, atau uhibbu ummi. Atau misalnya kalau cinta sama semua anggota keluarganya, jawabannya bisa pakai uhibbu kullahum. Uhibbu itu artinya saya menyukai, kullahum artinya mereka semua.
Ada yang mau ditanyakan terkait tugas prakteknya? Tidak. Enggak ada. Mungkin bisa ditulis dulu aja. Kalau mungkin nanti kalau udah ada yang siap bisa langsung on mic aja atau raise hand. Istri dan anak itu apa? Istri, anak. Istri itu zaujatun. Zaujatun. Kalau anaknya tergantung anaknya, kalau laki-laki ibnun, kalau perempuan ibnatun. Ibnatun. Oke, makasih. Kalau suami Ustazah? Kalau suami zaujun. Jamzun. Zaujun. Oh, zaujun. Oke, makasih. Kalau istri jauh jatun ya? Ya, zaujatun. Oh, anak laki-laki inun ya? Ya, kalau anak laki-laki ibnun, kalau anak perempuan bisa ibnatun, bisa bintun. Apa Ustazah? Cara menyebutkannya seperti apa Ustazah? Misalkan di rumah itu ada suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi langsung bisa diulangi pertanyaannya? Misalkan kan pertanyaannya tadi sebutkanlah semua anggota seluruh keluarga yang ada di rumah ya misalkan. Terus ada suami, ada anak laki-laki, anak perempuan. Berarti zaujun, dan ibnah. Ibnatun. Maju. Ya, langsung aja sebutin zaujun wa ibnun wa ibnatun. Oh iya, terima kasih. Ya, Kalau Afwan Ustazah, kalau misalnya saudara saya satu laki-laki, akhi wahid, ya. Nggak usah pakai wahid lagi karena itu maknanya udah makna tunggal. Kalau misalnya 3? Kalau 3 berarti di depannya tinggal ditambah bahasa Arabnya angka 3. Bisa ditambah salah satun, jadi salah satu akhin. Jadi kalau lebih dari 2, tinggal ditambahkan bahasa Arab bilangannya aja di depannya. Oh, na'am. Ada yang udah siap? Atau mau saya pilih aja? Ya, siap Ustazah. Tafadholi. Siapa tadi? Marlina. Lina. Uzkur jami'a usrati. Iya. Jauzun wa ibnun wa ibnatin. Na'am. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu ulahu. Na'am, uhibbu ulahu. Oke, mumtaz. Syukran kasih. Apa? Ada lagi yang udah siap? Ana Ustazah. Tafadholi. Uzkur jami'a usrati. Usrati ummi wa abi wa akhi wa salasatu ukhti. Na'am, summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahum. Mumtaz, syukran. Yang lain? Saya Ustazah. Tafadholi. Uzkur jami'a usrati. Abun wa umun wa khitati. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu khulahum. Mumtaz. Syukran. Syifa. Summa al-faro. Tafadhol. Uzkur jami'a usrati. Usrati abun wa ummun
wa akhil kabir. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu ullahu. Uhibbu kullahu. Syukran Alvaro. Summa Pak Adnan, tafadhal jami'a usratik. Usrati abi wa umi wa ukti sogirotun. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahu. Mumtaz, syukran. Summa Lilis, tafadhali udkur jami'a usratik. Zaujun wa ibnun wa ibnatun. Man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahum. Syukran. Summa Irna, tafadhali udkur jami'a usratik. Usrati abun wa amun wa akhun. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahum. Mumtaz, syukran Irna. Ada lagi yang lain? Ayo Pak. Tafadhal, Pak Dedi, udkur jami'a usratik. Ibda ibun ibnatun jaujatun. Summa man minhumul mahbubu indak. Ibun umun. Syukran Pak Dedi. Ada lagi yang lain? Atau mau saya pilih aja? Ana Ustazah. Tafadhal Wahyu, udkur jami'a usratik. Indi abi wa umi zaujatun wa salasa ibnatun. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahum. Mumtaz, syukran. Ada lagi yang lain? Ana Ustazah. Tafadhali. Hikmah, udkur jami'a usratik. Abun wa ummun wa jaddatun wa akhis sagir wa akhiti sagir wa akhil kabir. Summa man minhumul mahbubu indak. Uhibbu kullahu. Mumtaz, syukran. Hikmah. Yang lain? Ana Ustazah. Tafadhal udkur jami'a usratik. Usrotik abun umun akhun wa ukhtun. Summa man minhumul mahbubu indak. Ubun wa umun. Mumtaz, syukran. Yang lain? Ana Ustazah. Tafadhal, siapa tadi? Tadi Oke, udkur jami'a usratik. zaujatun wa ibnun wa ibnatun. Summa man minhumul mahbubu indak. Ubun ulau. Mumtaz, syukran. Ada lagi yang mau nyoba?
Ana Ustazah. Tafadhol. Pak Bahar, udkur jami'a usratik. Hujjatun ibnatun. Semaman minhumul mahbubu indak. Ana uhibbu hujjatun. Syukron Pak Bahar. Oke, ada lagi yang lain? Masih ada beberapa lagi yang belum. Ya Ustazah, Ya, tafadhol. Udkur jami'a usratik. wahya umun wa kalau laki-laki dua tuh apa Ustazah? Saudara laki-laki dua, kakak. Dua saudara laki-laki bisa pakai akhoni. Yang kakak akhonil kabiru. Akhonil kabir. Akhonil kabiru wa ukhtun. Man minhumul mahbubu indak. Man minhumul indak uhibbu kullahu. Mumtaz. Syukron Doni. Nanya Ustazah, Ya, silakan. kalau akhun atau ukhtun itu kan maksudnya saudara kandung ya, Ustazah ya. Iya. Nah, kalau bagaimana, maaf, kalau punya saudara seayah atau tiri itu apa, Ustazah? Sebenarnya sama aja ya. Akhun ukhtun itu kan kadang juga dipakai untuk sapaan juga. Jadi kadang kayak manggil orang lain kan kadang ada yang manggilnya pakai akhi, ukhti. Jadi sebenarnya nggak ada konteks sedarah atau enggaknya. Iya Tapi itu. kalau misalnya mau misalnya tambahin penjelasan, misalnya ini saudara laki-laki, misalnya dari ayah, seayah, itu Ya. biasanya pakainya akhun minal ab. Oh, minal saja ya. Ya, Oh, minal akhun minal ab. minal Kalau tiri minal umi gitu. Iya. Gimana? Oh, oke, minal akhi minal. Kalau dari bahasa ayah itu minal bab ya. Oh, karena abun ya. Kalau ibu minal umi gimana? Minal gitulah. Ustaz. Oh. Syukron Ustazah. Ya, afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Ustazah perbedaannya ibnatun dan bintun tadi apa, Ustaz? Kalau ibnatun dan bintun ini sebenarnya sama aja ya, memang cuma yang ngebedain itu dari lafadznya aja. Kalau artinya sama penggunaannya ya sama aja, bebas mau pakai kapan aja bebas. Kalau bintun ini memang udah dari sananya lafadznya kayak gini, tapi kalau ibnatun ini kata serapan dari ibnun. Jadi kan bahasa Arab itu kan biasanya kalau mau ngasih makna perempuan ditambahkan tak marbutoh. Jadi ibnatun ini versi ada tak marbutohnya dari lafadz ibnun. Jadi ibnun, ibnatun. Tapi kalau penggunanya ya bebas, mau pakai ibnatun boleh, mau pakai bintun juga boleh. Maknanya sama Ustazah ya. Maknanya sama ya. Maknanya sama aja. Penggunaannya juga sama, tapi memang yang umum dipakai kan yang bintun. Iya, bintun. Oke. Nanya lagi Ustazah, maaf. Kalau ayah sambung, ibu sambung apalah Ustazah? Kalau ayah ini, kalau orang tua tiri, sebenarnya kalau yang kayak gini, juga bisa dipakai ini, dipakai untuk konteks manggilnya tetap abi, umi. Iya. Misalnya ngejelasinnya, itu jatuhnya kayak misalnya kalau ayah tiri misalnya berarti
zaujul Zaujul itu kalau terjemah tekstual jadinya suaminya ibu. Jadi konteksnya kan itu kan bukan ayah kandung. Iya bener kan ada situasi memang harus menjelaskannya gitu Ustazah. Jadi nggak bisanya oh ini ibu atau ayah gitu. Harus ada bedanya. Oh. Ya, jadi pakainya bisa kalau ayah tiri bisa pakai zaujul berarti kalau ibu tiri jadinya zaujatul ab. Zaujatul ab. Afwan. Awan Ustazah, tanya lagi. Kalau yang 2 anak perempuan tadi, ibnatatun gitu. Ibnatani. Jadi kalau udah ditambah alif sama nun, maka nunnya itu harus dikasroh. Jadi ibnatani atau bintani. Ibnatani, bintani. Dan nggak bisa diganti jadi harokat lain. Saya bilang khair. Wa'iyyakum. Ada lagi yang lain? Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Apa Ustazah mau nanya ini? Ya, silakan. Berkaitan dengan kalimatul harf tadi, penggunaan misalkan kata fi itu bisakah ditampilkan di depan kalimat gitu? Oh, bisa ditaruh di depan. Yang Tidak harus di tengah. Ditaruh di paling belakang. Kalau di depan bisa aja. Jadi bisa semuanya, depan, belakang, tengah ya? Yang nggak bisa di paling belakang. Oh, belakang aja. Iya. Okay. Kalau depan, tengah bisa, di belakang nggak bisa. Kalau ila gimana Ustazah? Sama. Kayaknya seingat saya nggak ada kalimat haraf yang bisa ditaruh di paling belakang, nggak ada. Karena dia kan Iya. Kalau kata hubung kan otomatis menghubungkan dua kata. Dua kalimat. Dua kalimat. Oke. Paham Ustazah? Ya, Afwan. Saya tadi hal tadi artinya apa ya? Apa? Hal. Oh, hal. Hal itu artinya apakah? Oh, apakah? Baik, saya bilang. Afwan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan di minggu depan, materinya mengenai arsakan. Arsakan artinya tempat tinggal. Jadi kalau untuk minggu depan nanti akan ada praktek qiraahnya atau praktek membaca teks bahasa Arab. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai perubahan dalam kalimat fi'il. Tapi kalau minggu depan, pertemuan selanjutnya fokusnya ke perubahan dalam kalimat fi'il mudhari' dulu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, aslinya semua kalimat fi'il itu sudah ada subjeknya. Jadi tanpa harus menuliskan nama orangnya, itu sudah ada subjeknya. Jadi kayak di lafaz jalasa ini kan artinya sudah duduk. Meskipun nggak ada nama orang di sini, aslinya dalam lafaz jalasa ini sudah ada subjeknya. Subjeknya yaitu berupa lafaz huwa atau dia laki-laki. Makanya tadi saya artikan di awal, jadi jalasa itu artinya dia sudah duduk. Dia laki-laki sudah duduk. Kalau yajlisu, dia laki-laki sedang duduk. Nah, kalau di minggu depan kita akan belajar bagaimana perubahannya dari asalnya dia laki-laki sedang duduk, kemudian kalau mau bilang saya sedang duduk atau kita sedang duduk atau misalnya kamu perempuan sedang duduk dalam bahasa Arab. Ada lagi yang lain? Coba dibacakan Ustazah yang halaman terakhir, kakek, nenek, cara membacanya apa Ustazah? Ini sama seperti yang di depan tadi ini. Ini sama seperti yang di mufradat tadi. Tapi saya terlambat masuk setengahnya. Kakek hadan. Jadun, jaddatun. Oh, jadun, jaddatun. Ya, jadun, jaddatun. Kemudian kholun, kholatun. Kemudian halatun. Ini harusnya si betun ya. Ini salah harokatnya. Ini harusnya si betun. Oh, si betul.
Terus amun sama ammatun, yang ada Amatun, ahun, uktun, ahtun, kemudian ada uktul kabir, ada akhis sohir, Bisabir, dan ada ibnun, Ibnu, ada Ibnahu, ibnatun, dan ada intun, itu dan suami, ada zaujun, Zaujun, istri, zaujatun, Zaujatun, ayah, abun, ummun, Umun, oh, duduk berdiri. Halasun duduk berdiri. jalasa, Oh, jalan. yajlisu, Jaldisu, koma, yakumu, yakumu, dahaba, yadhabu, dahabi yakuhu, dakhul, dahala, dukulu, yadhulu, khoroja, khruju, harajan, yuhadhu, kosala, gesala, yu, silun, akan, yakulu, akulu, yakulu, syurah, syariba, yashrobu, yasrabu, udkur, adkur. udkur. So, yes, terima kasih Ustazah. Nah, sama-sama. Ada lagi sebelum kita akhiri? Afwan Ustazah mau bertanya. Tafadholi, silakan. Yang tadi Ustazah kalau misal punya adik perempuan kan ukhtis shogir, tapi kalau misal 2 atau 3 itu isnani diganti apanya Ustazah? Kalau dua itu ditambahkan aja alif sama nun. Jadi asalnya uktun jadinya uktani. Diingat-ingat ya, kalau ada dua, entah itu konteksnya anggota keluarga ataupun benda, itu tinggal tambahin aja alif sama nun di belakangnya. Jadi asalnya uktun jadi uktani, asalnya bintun jadi bintani, asalnya ibnun jadi ibnani. Tapi kalau lebih dari dua, kalau ada 3 sampai nggak terbatas jumlahnya, itu berarti tinggal ditambahkan bahasa Arab bilangannya aja di depannya. Kalau ada 3 berarti salat uktin, atau kalau 4 arba'atu uktin, berarti tinggal nyari bahasa Arab bilangannya aja. Oke. Syukron Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau uhtin jadi uhtin ya, kalau lebih dari satu Ustazah. Jadi uktani. Uktani. Kalau yang 3 tadi? Kalau yang dipakai orang-orang yang akhi, ukhti, itu penambahan ya. Ya itu artinya kalau ditambah ya, itu berarti menunjukkan saya. Jadi kalau ukhti, saudariku, akhi, saudaraku, abi, ayahku, umi, ibuku. Oh gitu. Itu karena ditambah ya sukun di belakangnya. Oh, baik. Baik. Ini ada lagi? Ustazah, kalau misalkan ibumu itu ya tinggal menambahkan apa? Ayahmu, ibumu? Kan Tinggal kalau tadi nambahin huruf kaf. Jadi kayak kemarin yang Mas muka kaifahaluka, berarti cuma nambahin huruf kaf aja. Jadi ummuka, jadduka, jaddatuka, uktuka, ibnuka, bintuka, bintuki, ibnuki. Kalau itu yang dia itu yang huwa atau hiya itu tinggal menambahkan apa? Kalau misalkan ayahnya nambahinnya huruf H. nambahin huruf H. Kalau dia laki-laki uktuhu, kalau dia perempuan uktuha. Oh, iya. Afwan Ustazah. Afwan.
Ada lagi? Kalau udah nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Nggak ada. Ya, kita Kelas, akhiri ya. Pembahasan mengenai al-usrah atau keluarga. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai kosakata anggota keluarga. Kemudian tadi ada juga contoh beberapa kalimat fiil. Dan tadi juga ada pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Dan untuk minggu depan itu udah mulai agak sulit pembahasannya karena udah mulai belajar perubahan kalimat atau perubahan kata kerja. Jadi nanti huruf-hurufnya di Yajlisu ini nanti akan ada hurufnya yang diganti dan juga ada yang ditambah. Sama minggu depan nanti juga ada praktek untuk membaca teks juga. Jadi saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Nanti jika memang ada yang mau Ada ditanyakan lagi, recordernya, Naam. ada recordernya, ada itunya apa Oh namanya? iya ada kok. Setiap pertemuan selalu ada rekamannya ya. Rekamannya. Nanti saya kirim, insya Allah paling lama saya kirim besok. Dan saya ingatkan kembali kalau rekamannya itu cuma berlaku selama 7 hari. Jadi kalau memang dirasa nggak sempat untuk menyimak dalam waktu dekat, mungkin bisa di-download lebih dahulu. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga terkait materi hari ini atau materi kemarin, mungkin ada yang belum sempat ikut, bisa langsung dituliskan aja di grup. Dan seperti biasa akan saya kirim untuk link Google Form, link tugas Google Form. Itu untuk tugasnya nanti juga jangan lupa diisi ya. Untuk pengisian terakhirnya sebelum pertemuan minggu depan, sebelum pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.